Halo Sobat Fiksiawan, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Mr. Wan. Saya akan membawakan sebuah kisah yang akan menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran kehidupan yang sangat berharga. Untuk memahami pelajaran dari kisah ini, simaklah sampai akhir. Pada zaman dahulu, di sebuah desa nelayan di air manis, Sumatera Barat, hiduplah satu keluarga nelayan. Karena kebutuhan keuangan keluarga, sang ayah akhirnya memutuskan untuk pergi merantau menyeberangi lautan. Namun sang ayah tidak pernah kembali ke kampung dan meninggalkan istrinya, Mande Rubaya. Sang istri kemudian membesarkan anak mereka, Malin, seorang diri. Oleh sang ibu, Malin sering dikundang-kundang atau dibawa kemana saja. Oleh karena itu, sang anak mendapat panggilan baru, yaitu Malin Kundang. Malin tumbuh sebagai anak yang pintar, tapi sedikit nakal. Malin sering mengejar ayam dan memukul mereka dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengejar ayam, Malin terjatuh dan tangannya terbentur sebuah batu. Luka itu meninggalkan bekas di lengannya. Malin yang sudah tumbuh besar merasa iba pada ibunya yang harus bersusah payah menafkahi mereka. Sehingga Malin berniat untuk merantau bersama sebuah kapal dagang. Ketika beranjak dewasa, Malin menceritakan tentang niatnya. Sang ibu tidak mengizinkan Malin untuk pergi. Ibu Mande tidak rela ditinggal anak semata wayangnya. Ibu Mande juga takut Malin akan menjadi seperti ayahnya yang pergi dan tidak pernah kembali ke kampung. Meski ditolak sang ibu, Malin tidak berhenti membujuknya. Melihat kegigihan Malin, Ibu Mande pun mengizinkannya pergi, meski dengan berat hati. Setelah meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja, Malin pun pamit dan meninggalkan Ibu Mande seorang diri di desa. Ketika sedang berlayar dalam perantauannya, sebuah kejadian buruk menimpa kapal yang ditumpangi Malin. Kapal Malin terkena badai yang membuat kapalnya tenggelam. Malin berenang menyeberangi lautan sehingga ia tertampar di sebuah pulau. Warga desa di pulau tersebut menyambut serta membantu Malin untuk tinggal dan bekerja di sana. Malin menerima tawaran itu dan ia bekerja dengan sangat rajin. Malin mengolah tanah desa yang subur dan berkat keuletannya, kini ia menjadi semakin sukses. Malin memiliki 100 orang pekerja dan sejumlah kapal dagangnya sendiri. Setelah berhasil menjadi orang kaya, Malin pun mempersunting anak seorang saudagar kaya. Sementara itu, Ibu Mande tidak pernah mendapatkan kabar apapun dari Malin selepas kepergiannya. Selama bertahun-tahun, Ibu Mande hanya bisa memandangi laut sambil berdoa agar anaknya selamat dan mengirimkan kabar atau bahkan kembali ke desa. Setiap kali ada kapal besar yang bersandar di desa, Ibu Mande selalu bertanya kepada nahkoda dan awak kapal tentang anaknya. Namun, tidak pernah ada yang membawa kabar atau titipan dari Malin. Suatu ketika, Malin bersama istrinya dan beberapa anak buah kapal pergi berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berlayar beberapa hari, kapalnya berlabuh di suatu pulau. Tanpa disadari Malin, ternyata itu adalah kampung halamannya. Melihat kapal besar yang berlabuh, warga desa termasuk Ibu Mande beramai-ramai berkumpul di tepi pantai. Mereka ingin menyambut kapal yang dikira milik seorang sultan atau pangeran itu. Dari kejauhan, terlihat sepasang pemuda dan pemudi berdiri di anjungan, mengenakan pakaian yang mewah. Ibu Mande melihat dan menyadari bahwa sang pemuda adalah Malin anaknya. Segera setelah kapal berlabuh dan pemuda-pemudi itu turun dari kapal, Ibu Mande berlari dan mendekati anaknya. Dari dekat,
Ibu Mande melihat bekas luka di lengan sang pemuda dan menjadi semakin yakin bahwa pemuda itu adalah Malin. Ia kemudian memeluk Malin sambil memanggil namanya dan bertanya-tanya tentang kabarnya. Istri Malin yang berdiri di dekat Malin terkejut melihat seorang wanita tua berpakaian lusuh memeluk suaminya sambil mengaku sebagai ibunya. Maklum, selama ini Malin mengaku bahwa kedua orang tuanya adalah bangsawan dan sudah meninggal dunia. Istri Malin pun bertanya kepada Malin tentang siapa wanita tua itu. Karena malu kepada istrinya, Malin kemudian mendorong ibunya dan berkata kasar kepada Ibu Mande. Malin tidak mengakuinya sebagai ibu dan mengatakan bahwa ibunya tidak seperti Ibu Mande yang kotor dan miskin. Setelah itu, Malin memerintahkan istri dan anak buahnya untuk bergegas kembali ke kapal untuk kembali berlayar. Ibu Mande yang sudah tua renta terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Ibu Mande tinggal sendirian di pantai dan warga desa yang tadinya ramai sudah meninggalkannya. Ibu Mande juga melihat bahwa kapal Malin dan istrinya sudah berlayar jauh dari pantai. Sambil menangis, Ibu Mande berlutut sambil mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Tuhan. Ibu Mande berdoa jika pemuda tadi bukan Malin Kundang, Ibu Mande memaafkan perbuatannya. Tetapi jika pemuda itu adalah benar Malin Kundang, maka Ibu Mande mengutuknya untuk menjadi sebuah batu. Setelah Ibu Mande berdoa, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan deras dan badai pun muncul. Kapal Malin yang sedang berlayar hancur berkeping-keping, disambar oleh petir. Keesokan harinya, ketika badai sudah reda, terlihat sebuah puing-puing kapal Malin Kundang yang sudah berubah menjadi batu. Di antara puing-puing yang sudah menjadi batu, terdapat tubuh Malin Kundang yang turut menjadi batu. Ia dikutuk oleh ibunya karena kedurhakaannya. Di sela-sela batu itu ada ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Ikan itu berasal dari tubuh istri Malin yang mencari suaminya. Itulah akhir cerita dari Malin Kundang, sang anak durhaka. Dari kisah ini, kita harus belajar bahwa harus menghormati orang tua, terutama seorang ibu. Ibu adalah seorang wanita yang telah ikhlas membesarkan, merawat, dan memberi kasih sayang seumur hidup kepada anaknya. Serta kita jangan terlena pada harta. Dalam penggalan cerita itu, ketika di perantauan, Malin berhasil menjadi orang yang kaya raya, bergelimbangan harta, dan mendapat istri yang cantik. Dan yang tak kalah penting, kita tidak boleh berbohong. Di salah satu bagian pada cerita Malin Kundang, kebohongan diucapkan saat dia hendak menyunting wanita kemudian menjadi istrinya. Namun, ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia adalah keturunan bangsawan. Karena kebohongan adalah awal dari semua masalah, maka selanjutnya dia pasti akan berbohong terus-menerus.